warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisah Kalisa dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum dengan NPM 251000160. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anti korupsi. Yang pertama, pengertian korupsi, yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, jabatan atau kepercayaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, masyarakat atau negara. Lalu ada pengertian menurut hukum, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Lalu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Selanjutnya ada bentuk-bentuk korupsi, yaitu korupsi itu tidak hanya berupa pencurian uang negara, tetapi memiliki banyak bentuk. Yang pertama ada penyuapan atau suap, yaitu memberi atau menerima sesuatu untuk mempengaruhi keputusan. Contohnya memberi uang agar proyek dimenangkan. Yang kedua, penggelapan, yaitu mengambil atau menggunakan uang yang dipercayakan. Contohnya seperti bendahara mengambil dana organisasi. Yang ketiga, penyalahgunaan wewenang, yaitu menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Contohnya penjabat memberi izin usaha ilegal. Yang keempat ada pemerasan, yaitu memaksa seseorang memberi sesuatu dengan ancaman. Contohnya pungutan liar atau pungli. Yang kelima ada gratifikasi, yaitu pemberian hadiah yang berkaitan dengan jabatan. Contohnya hadiah mahal setelah pengurus perizinan. Yang keenam ada nepotisme, yaitu mengutamakan keluarga atau kerabat tanpa melihat kemampuan. Contohnya mengangkat saudara menjadi penjabat tanpa kualifikasi. Lalu ada faktor penyebab korupsinya. Yang pertama ada faktor individu, keserakahan gaya hidup konsumtif, lemahnya iman dan moral, kurangnya rasa tanggung jawab. Yang kedua adalah faktor lingkungan, budaya permisif terhadap korupsi, lingkungan kerja yang tidak jujur, dan tekanan sosial. Yang ketiga ada faktor sistem, lemahnya pengawasan, sistem birokrasi yang rumit, hukuman yang tidak tegas. Selanjutnya ada dampak korupsi. Yang pertama dampak korupsi yaitu kerugian keuangan negara, pembangunan terhambat, dan kemiskinan meningkat. Yang kedua dampak sosial, yaitu ketimpangan sosial, hilangnya kepercayaan masyarakat, munculnya ketidakadilan. Yang ketiga ada dampak politik, rusaknya demokrasi, penyalahgunaan kekuasaan, menurunnya legitimasi pemerintah. Yang keempat ada dampak moral dan mental, yaitu hilangnya nilai kejujuran, masyarakat menjadi permisif, generasi muda meniru perilaku buruk. Lalu ada nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama ada pendidikan anti korupsi, menanamkan nilai-nilai, yaitu kejujuran, berkata dan bertindak sesuai kebenaran. Yang kedua tanggung jawab, siap menanggung akibat perbuatan. Lalu ada disiplin, patuh terhadap aturan, kerja keras, tidak mencari jalan pintas, kesederhanaan, hidup sesuai kebutuhan, keadilan, tidak pilih kasih, keberanian, berani menolak dan melaporkan korupsi. Lalu ada peduli, memperhatikan kepentingan orang lain. Ada upaya pencegahan korupsi, yang pertama di lingkungan keluarga. Yang pertama ada mengajarkan kejujuran kecil, tidak membiasakan berbohong, dan menjadi teladan yang baik. Yang kedua di lingkungan sekolah, pendidikan karakter, tidak mencontek, dan mengelola keuangan kelas secara transparan. Yang ketiga ada lingkungan masyarakat, menolak pungli, mengawasi penggunaan dana publik, dan aktif dalam kegiatan sosial. Yang keempat adalah di lingkungan pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas, sistem pengawasan yang ketat, dan penegakan hukum yang tegas. Lalu ada peran lembaga anti korupsi,
Yang pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yaitu untuk pencegahan, penindakan, dan pendidikan masyarakat. Yang kedua ada Kejaksaan dan Kepolisian untuk penyidikan dan penuntasan kasus korupsi. Yang ketiga ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya ada peran generasi muda untuk anti korupsi. Generasi muda memiliki peran penting antara lain ya menanamkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, berani berkata benar, menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, menjadi pelapor budaya anti korupsi. Contoh yang sederhananya yaitu tidak mencontek, tidak memasukkan tanda tangan, tidak mengambil hak orang lain. Lalu ada contoh sikap anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mengembalikan barang yang bukan milik kita, mengelola uang dengan jujur, menolak suapan sekecil apapun, dan mengakui kesalahan. Kesimpulannya, korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, merusak semua aspek kehidupan. Pemberantasan korupsi yang tidak cukup hanya dengan hukum, tetapi harus dimulai dari pendidikan, pembentukan karakter, keteladanan, kesadaran individu, dan membangun budaya anti korupsi adalah tanggung jawab bersama. Dan generasi muda adalah kunci masa depan bangsa yang bersih dan berintegrasi. Jadi mulai hari ini stop korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.